lagi sama aku. Kali ini kita bakalan bahas soal PBM tentang konjungsi. Kalian bisa baca dulu ya teksnya. Nah, kalau udah, kalian bisa lihat soalnya. Kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 5 adalah, kalau kita ngomongin kata sambung itu biasanya disebut konjungsi ya, kalau di bahasa Indonesia. Oke, kita harus tahu dulu nih, ada apa aja sih konjungsi itu. Sebenarnya kalau keseluruhan konjungsi itu ada banyak banget, tapi ini udah aku rangkumin konjungsi yang paling sering keluar, yaitu ada 7. Pertama, konjungsi pertentangan. Itu ada sebaliknya, padahal, melainkan, akan tetapi, sedangkan, namun. Terus yang kedua ada konjungsi sebab akibat. Oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Yang ketiga ada konjungsi yang menunjukkan keadaan sebenarnya. Ada sesungguhnya, bahwasanya. Yang keempat ada konjungsi yang menunjukkan konsekuensi. Itu ada dengan demikian. Yang kelima ada konjungsi perbandingan. Itu ada sebagai, seakan-akan, umpama, sebagaimana, ibarat, bak, bagaikan. Yang keenam, ada konjungsi yang menyatakan tujuan. Itu ada untuk, supaya, agar, guna. Terus yang ketujuh, ada konjungsi yang menyatakan waktu. Wah, ini banyak banget nih. Ada apabila, bila, hingga, ketika, sebelum, sampai, selama, sementara, sesudah, setelah, sejak, dan tatkala. Oke, kita balik lagi ke soal. Kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 5. Kalimat 5 itu ini kan. Wah, ini kita harus melengkapi awal kalimat. Oke, seseorang jangan hanya terpana melihat keberhasilan, tetapi cari tahu bagaimana proses mereka. Oke, kita langsung aja ya lihat dari option. Yang pertama ada lagi pula. Kalau menurut KBBI, lagi pula itu artinya lebih-lebih. Tapi kalau kalian kurang paham apa itu lebih-lebih, itu kayak kalau misalnya kita ngomong di bahasa kita sehari-hari itu, lagi pula itu sama aja kayak lagian. Nah gitu, jadi kayak lagian juga gini gitu. Oke, kita lanjut ke oleh karena itu. Oleh karena itu tadi udah ada ya di daftar konjungsi yang tadi itu menunjukkan hubungan sebab akibat. Terus yang ketiga, yang C, itu dengan demikian. Nah, kalau kalian lihat di daftar yang tadi itu dengan demikian juga menunjukkan makna konsekuensi ya. Terus yang D itu ada akan tetapi. Akan tetapi itu kayak kita tuh menyangkal gitu loh. Jadi kayak yang tadi disebutin di daftar, ini tuh menunjukkan hubungan pertentangan. Terus yang E, di samping itu tuh kayak memberikan informasi tambahan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada informasi nih, barang A ini tuh fungsinya buat membersihkan ini loh, tapi di samping itu dia juga bisa sebagai hiasan. Jadi ini tuh di samping itu tuh bisa juga disebut juga sebagai informasi tambahan, konjungsi informasi tambahan. Nah, kalau kita gabungin ke soal, titik-titik seseorang jangan hanya terpana melihat keberhasilan, tetapi cari tahu bagaimana proses mereka. Yang paling tepat sih yang ya, yang di samping itu. Karena kalimat 5 itu kalau kalian perhatiin tuh, oke, kita gabungin sama kalimat 4 dulu ya. Seseorang dapat mempelajari tingkah laku serta memualkan apa yang terjadi, yaitu dengan cara mengamati, meniru, dan modifikasi. Nah, kalau kita gabungin sama kalimat 5 itu memberikan informasi tambahan yang belum disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Jadi, kenapa jawabannya di samping itu? Karena di kalimat-kalimat sebelumnya itu nggak ada disebutkan bahwa apa yang harus kita lakukan gitu selain melihat keberhasilan seseorang. Ya, dengan mencari tahu bagaimana proses mereka, dikasih tahu di kalimat 5. Jadi, jawaban yang paling benar tuh yang karena di kalimat 5 ini kita memberikan informasi tambahan yang nggak ada di kalimat-kalimat sebelumnya.